Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardendianto dari Prodi Manajemen MN20A. Di sini saya akan membahas mengenai saham dan penilaiannya. Yang pertama ada saham biasa, yang dimana surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangannya bukti atas hak dan kewajiban penyangkut andil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Saham biasa mempunyai sifat kebalikan dari saham preferred. Pemegang saham biasa dapat mempengaruhi kebijakan koperasi melalui proses pengambilan suara, yaitu voting, dalam pembuat tujuan dan kebijakan, stock split, dan memilih dewan direksi perusahaan. Yang kedua ada saham preferred. Saham preferred yaitu bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa. Ada beberapa jenis saham preferred, antara lain saham preferred partisipasi. Saham preferred yang membagikan dividen kepada pemegangnya. Pemilik saham ini telah menerima dividen tetap mempunyai hak untuk membagi keuntungan yang dinyatakan sebagai dividen kepada pemegang saham biasa. Yang kedua ada saham preferred non-kumulatif. Saham preferred yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan dividen yang belum membayarkan pada tahun-tahun yang lalu. Syarat listing. Perusahaan harus memenuhi syarat sebuah bursa saham agar saham mereka dapat di-list dan diperdagangkan di sana. Contohnya seperti agar dapat dicatat dalam NYSE, yaitu Bursa Saham New York. Sebuah perusahaan mesti telah menerbitkan setidaknya 1 juta saham. Pemegang saham. Pemegang saham yaitu seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki 1 atau lebih saham pada perusahaan. Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara. Aplikasi. Masyarakat dapat membeli saham bisa di Bursa Efek via broker di Indonesia. Pembelian saham harus dilakukan atas kelipatan 500 lembar atau disebut dengan 0 saham pecahannya bulat 500 lembar. Bisa diperjualbelikan secara over the counter. Dividen yaitu pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Dividen dapat dibagi menjadi 3, yaitu dividen tunai, dividen saham, dan dividen properti dan dividen inter. Selanjutnya, saham dan pasar. Primary market, place where the sale of new stock first occurs. Pasar perdana, intellectual public, first offering of stock of the general public. Indeks saham, untuk memberikan informasi yang lebih lengkap tentang perkembangan bursa kepada publik, BEI menyebarkan data pergerakan harga saham melalui media cetak dan elektronik. IHSG menggunakan semua saham tercatat sebagai komponen kalkulasi indeks. Indeks sektoral menggunakan semua saham yang masuk dalam setiap sektor. Indeks harga saham gabungan, yaitu yang digunakan Bursa Efek Indonesia. Dahulu Bursa Efek Indonesia diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJ. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferred yang tercatat di BI. Metode perhitungannya. Dasar perhitungan IHSG adalah jumlah nilai pasar dari total saham yang tercatat pada tanggal 10 Agustus 1982. Jumlah nilai pasar adalah total perkalian dari saham tercatat. Penilaian saham. Tujuan penilaian saham yaitu saham merupakan aset finansial. Terus penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return. Terus nilai saham dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada nilai buku, book value. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih. Terus dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Nilai pasar, market value. Harga saham di bursa saham pada saat tertentu ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Terus nilai intrinsik, nilai sebenarnya yang seharusnya dari suatu saham. Calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Menentukan nilai intrinsik. Terus ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis ini merupakan
upaya untuk memperkirakannya harga saham dan mengamati perubahan harganya di waktu lalu. Analisis ini didasarkan pada argumen bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan. Informasi yang relevan ditunjukkan oleh perubahan harga waktu lalu. Terus ada analisis fundamental, terus ada analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Penilaian saham preference saham memberikan sejumlah dividen tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Penilaian saham biasa, the percentage yield that an investor perfects from a specific investment over a set period of time, sometimes called the holding period return atau HPR. Terima kasih dari saya, dari Rizky Ardianto. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.